Dipicu belum membayar SPP selama 3 bulan, seorang murid kelas 4 SD di Medan, Sumatera Utara dihukum guru belajar di lantai. Hukuman ini pun menuai protes dan kecewa orang tua murid pada pihak sekolah. Gini loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot Mesa duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis, Mama Mesa malu. Hati Kamelia hancur melihat anaknya dihukum guru belajar di lantai kelas karena alasan menunggak uang sekolah SPP selama 3 bulan. Iya Bu, duduknya di semen kayak pengemis. Di situ saya nangis, ya Allah anakku kayak gini. Mediasi pun dilakukan pihak sekolah. Namun Kamelia tetap memilih memindahkan sekolah agar anaknya tidak trauma. Ia pun kecewa karena tidak ada permintaan maaf dari guru yang menghukum anaknya. Sama sekali belum ada minta maaf dari kejadian saya pingsan di sini juga itu nggak ada untuk minta maaf. Sedikit aja kasihan sama anak saya itu juga nggak ada sampai detik ini. Ya mungkin malu atau apa ego nggak tahu nggak masalah sama saya kan. Saya pun juga ya kalau dia nggak minta maaf ya terserah. Andai dia minta maaf aja saat hari Rabu dan tidak mengirim pulang kata-kata dia itu lagi setelah saya pulang, ya mungkin nggak kayak gini. Nggak mungkin saya sekolahkan di sini lagi jujur. Karena apapun ceritanya dia masih tetap ketemu sama guru kan, sama guru yang sama gitu. Ya saya tetap tarik aja anak saya daripada nanti mental dia kayak mana. Saat dikonfirmasi oleh yayasan sekolah, ternyata larangan siswa belajar di kelas karena menunggak SPP dan tidak mengambil rapor itu tidak ada. Sanksi ini ternyata adalah inisiatif guru tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Karena kondisi dibuat aturan tersendiri, maka kami akan mengambil kebijakan tegas terhadap guru yang bersangkutan. Yang tidak membayar sekolah tidak boleh ikut pelajaran, nggak ada itu. Saya tegaskan tidak ada perintah itu. Semua siswa yang hadir di sini mau bayar mau tidak itu harus dibuat pembelajaran sekolah belajar mengajar. Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Ikhwan Ritonga bilang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan harus menindak pihak yayasan maupun guru tersebut. Pihak sekolah harusnya tidak melibatkan anak didik dalam penyelesaian tunggakan uang sekolah. Jika ada menunggak uang sekolah, mungkin silakan disampaikan kepada orang tua yang tidak perlu siswa mengetahui, karena ini merusak generasi bangsa kita ke depan. Pihak sekolah nanti ini akan kita desak pemerintah Kota Medan untuk memberikan paling tidak teguran. Ini menjadi bahagian dari introspeksi para pengelola sekolah. Bukti boleh. Nah. Ibu ini guru. Anaknya, ini PN-nya dengar. Guru juga. Usai jadi perhatian publik, anak dari guru yang disanksi sekolah mendatangi sekolah lantaran tak terima ibunya terkena sanksi. Bahkan sempat terjadi keributan dengan ibu murid yang anaknya dihukum belajar di lantai. Kasus ini membuka mata publik atas kepekaan pihak sekolah, guru hingga pemerintah daerah untuk memantau proses pendidikan. Jangan sampai kendala berdampak langsung pada siswa. Tim Liputan, Kompas TV. Ambil rapot Mesa duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis, Mama Mesa malu duduk di bawah. Pantaskah siswa yang belum bayar SPP dihukum? Kita bahas bersama Ahmad Parlindungan, Ketua Yayasan Abdi Sukma Medan dan Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listiarti. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ahmad, Mbak Retno. Waalaikumsalam, Mbak Siska. Selamat malam. Malam Pak Ahmad. Selamat malam. Saya ke Mohon maaf Mbak Siska Selamat malam. Ini kebetulan lagi ajan rumah saya dekat dekat sholat masjid, jadi suara ajan kedengaran. Mohon maaf. Iya, tidak apa-apa Pak Ahmad. Pak Ahmad, kalau soal kasus ini seperti apa? Apakah tadi gurunya sudah dapat sanksinya seperti apa? Dan kalau tadi kami lihat liputannya, bahkan sempat ada masalah juga dengan anak guru tersebut yang protes terhadap orang tua murid. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Baik, terima kasih. Perlu saya jelaskan bahwa kejadian ini luar perkiraan kami, Mbak Siska, Mbak Retno. Karena memang ini tidak ada instruksi dari yayasan maupun sekolah. Saya perlu jelaskan, Ibu Amelia ini anaknya di sekolah kami ini ada 2. Kelas 4 dan kelas 1. Ya.
Kalau memang itu adalah instruksi daripada sekolah atau ada daripada sekolah atau yayasan, tentunya anaknya di kelas 1 itu juga mengalami hal yang sama. Tapi ini karena yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan, wali-wali kelasnya yang membuat seperti itu, sehingga menjadi viral kan kemana-mana, akhirnya persoalan ini menjadi semakin tajam. Saya ingin sampaikan dan mengklarifikasi apa yang disampaikan di pengantar tadi dari ibu korban, bahwa pihak sekolah tidak ada empati untuk meminta maaf, itu salah. Ketika kejadian terjadi, ribut-ribut di sekolah, pihak kepala sekolah itu sudah mengajak Ibu Amelia itu untuk ke ruangan. Tapi Ibu itu menolak. Kemudian Ibu kepala sekolah kita mendatangi rumahnya Ibu Amelia untuk meminta maaf. Memang pada waktu itu guru yang bersangkutan tidak ikut. Tapi dengan hati yang lapang minta maaf. Ternyata juga Ibu Amelia tidak menerimanya. Kemudian persoalan ini jadi viral. Bu, saya ingin menjelaskan ya, apa sebenarnya sekolah ini. Sekolah ini adalah sekolah yayasan wakaf. Ini tidak ada profit di sini. Baik. Ini di sekolah ini didirikan tahun 63. Ya, ini perlu saya jelaskan Bu, supaya masyarakat di luar itu tahu. Kami di yayasan ini, sekolah ini adalah tugasnya membantu masyarakat yang tidak mampu, khususnya di Kelurahan Sukamaju. Bukti yang kami lakukan dalam membantu masyarakat ini, uang sekolahnya ini, khusus untuk Ibu Amelia anak yang kelas 4, itu 60.000 per bulan, Bu. Dan dari Januari sampai dengan Juni, itu kami gratiskan. Praktis, ibu-ibu itu hanya membayar uang sekolah itu 6 bulan. Nah, sampai ada kasus ini seperti apa, Pak Ahmad? Izin saya tanya. Sampai ada kasus ini, itu... Gimana, Bu? Sampai akhirnya ada kasus ini, nah itu seperti apa? Kok bisa anaknya harus belajar di bawah? Nah itu tuh kalau kata Bapak tadi ada inisiatif dari gurunya. Nah kenapa bisa seperti itu? Iya. Kenapa gurunya bisa sampai mengambil inisiatif dan sanksi apa yang diberikan? Itu yang kami sesalkan dan kami sudah panggil gurunya, kami pertanyakan bahwa beliau hanya menjelaskan karena belum membayar uang sekolah. Saya bilang, ini sekolah visinya membantu anak yang kurang mampu. Ya Bu ya. Jadi Ibu melakukan hal kesalahan yang sangat fatal, saya bilang. Sampai Dinas Pendidikan juga sudah melakukan audit terhadap Ibu yang bersangkutan. Dan mungkin juga kami besok akan masuk ke Ombudsman untuk membicarakan ini. Kami tidak ada menutup-nutupi. Kalau Ibu itu memang salah, kami akan skorsing. Kami akan lakukan tindakan. Dan ini sangat merugikan sekolah, Bu. Ya, saya lanjutkan, Bu, sekolah kami ini. Karena dia ini adalah untuk yang kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber dana untuk membantu orang tua itu untuk membayarnya, Bu. Siswa kami ini ada 131 orang. Bahkan kami bisa mendapatkan PIP itu sebanyak 97 orang. Termasuk di dalamnya Ibu Amelia. Anaknya mendapat PIP sebesar 450.000 per tahun. Dan di tahun 2024, Ibu ini sudah menerimanya di bulan April. Tapi dia tidak mau membayar sekolahnya. Baik, nah tapi apa yang terjadi dengan Ibu Amelia? Tapi kami juga nggak tahu, Bu. Sehingga apa? Sekolah ini yang tadinya adalah tujuannya untuk tujuan sosial, kami habis, Bu, dibully. Guru-guru kami banyak yang dibully. Baik. Sampai tahu, Bu, saya juga mau jelaskan. Guru-guru kami ini merasa sedih. Mereka itu digaji cuma 380.000 per bulan, Bu, sampai 600.000. Mereka mengabdi di sekolah itu. Dengan kejadian ini viral sampai mereka bilang, enak ya Pak ya kalau udah viral, sebentar saja udah dapat duit. Sedih kami, Bu. Baik. Ini harus kita pahamkan pada seluruh masyarakat juga, jangan tergoda dengan terpukau dengan kondisi ini. Oke, baik. Saya Kamu mau pakai emosi sedikit ya, Bu, ya, karena saya nggak tahan dengan bulian yang disampaikan kepada saya. Baik, Mbak Retno, saya mau tanya dulu. Jadi kan sebenarnya kalau secara aturan, kita masuk ke aturan, ini kan jelas di Permendikbud 44 tahun 2012 tentang pungutan biaya pendidikan, meskipun boleh ada pungutan untuk yang dikenakan kepada orang tua murid, tapi tidak bisa dilakukan kepada peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi, ataupun kalaupun ada kendala terhadap pungutan, ini tidak boleh berdampak langsung terhadap siswa. Nah, Mbak Retno lihatnya dalam kasus ini, apakah murni gurunya yang mengambil inisiatif itu yang salah, atau seperti apa, Mbak Retno?
Iya, pertama tentu sekolah swasta itu kan bergantung memang bayaran pada SPP ya. Mhm. Tapi ketika dalam kasus ini sebenarnya bukan kasus pertama, banyak sekali sekolah swasta memang memperlakukan murid-murid kemudian yang nunggak itu dengan berbagai cara. Kalau ini tadi duduk di lantai ya, selama Ya, pembelajaran. Nah, ini sebenarnya terlepas dari penjelasan Pak Ahmad tadi, ini tetap dari sudut pandang perlindungan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak jelas sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan tidak bisa sebenarnya inisiatif guru. Kan ini udah 3 hari, kok bisa kepala sekolah nggak tahu, yang lain-lain nggak tahu. Jadi ini ada sistem di sekolah yang juga harus dievaluasi. Kenapa sampai 3 hari terjadi dan juga tidak ada sama sekali teguran sebelumnya kan dari, dan bagaimana guru ini punya inisiatif itu menjadi menarik gitu ya. Apakah ada tekanan? Kok seperti apa? Kan kita juga nggak tahu. Jangan sampai juga guru ini akhirnya menjadi kambing hitam juga gitu ya hmm, dari kasus ini. Tetapi yang kembali kepada anak, ini akan mengakibatkan trauma memang. Itu pertama ya. Karena secara psikologi. Kalau kita pakai Permendikbudristek 46 tahun 2023, ini bisa kita kategorikan sebagai kekerasan psikis. Yang kedua adalah di dalam pasal 6 juga, ini adalah kebijakan yang mengandung kekerasan juga. Jadi ini kalau dirunut pakai aturan jelas ini ada satu pelanggaran. Kemudian yang kedua adalah yang perlu kemudian kita pahami saat ini adalah atau kita tindak lanjuti adalah bagaimana kemudian pendidikan anak ini karena tadi ingin pindah ya. dan lain-lain. Nah, di sini pemerintah memang harus hadir. Yang ketiga adalah namanya memberi sanksi ya, itu jika ada pelanggaran. Sebenarnya anak menunggak SPP bukanlah pelanggaran bagi si, bukan pelanggaran tata tertib gitu, dan tidak boleh berdampak pada si anak sebenarnya seperti pada kasus ini. Nah, dan kemudian juga penting adalah ketika kemudian anak ini gitu ya menjadi mendapatkan istilahnya tanda petik adalah sanksi akibat SPP, ya itu memang betul-betul tidak bisa dilakukan pakai permen yang tadi Mbak Ya, Friska sudah kutip gitu, Mbak Friska sudah kutip. Kemudian yang paling penting lagi sebenarnya kita berpikir satu, bagaimana memulihkan psikologi anak. ya. Ya, kemudian yang kedua, kan emang ingin pindah sesuai keinginan tadi, maka pemerintah daerah lewat Dinas Pendidikan harus membantu atas pendidikan dengan memutasi ke satuan pendidikan lain. Itu sih Mbak Friska ya Ya, pandangan saya. ya, betul. Kalau bicara soal kasus ini kan tentu yang harus didudukan apapun masalah antara sekolah dengan orang tua, jangan sampai anak yang jadi korban karena anak ini tidak layak untuk jadi bulan-bulanan apapun masalahnya. Nah, menyambung apa yang dirasakan anak tadi yang mengalami trauma tidak mau lagi sekolah di sana, ingin pindah. Nah, sejauh ini seperti apa pendampingan untuk anak, Pak Ahmad? Kita bicara soal anaknya, seperti apa saat ini progresnya untuk perkembangannya? Baik, untuk perkembangannya, anak tersebut tetap sekolah, Bu. Saya Tetap di sampaikan sekolah yang ya, sama ya? anaknya itu ada 2. Sekali lagi sampaikan, anak Ibu Emily ini ada 2 di sekolah itu. Satu kelas 4, satu kelas 1. Itu tidak ada, di kelas 1 tetap belajar. Saya juga ingin menyampaikan ke Bu Retno juga, bahwa pada waktu itu kan belajar baru hari pertama, kedua, ketiga. Sehingga aktivitas sekolah di dalam itu kan masih banyak dengan permainan anak-anak. Sehingga ketika ada anak yang duduk di lantai apa semua, kepala sekolah juga melihatnya hanya bagian daripada mungkin ada permainan, ada bagian dari kedekatan atau dan lain sebagainya begitu. Ini kan munculnya karena Ibu Amelia datang langsung mengambil video, berteriak-teriak, kepala sekolah keluar, barulah kita mengetahui di situ ada terjadi hukuman yang seharusnya tidak pernah dan tidak boleh dilakukan di sekolah kami ini. Saya jujur, Bu, saya sampaikan, Bu, ya. Sekolah kami ini sekali lagi saya bilang adalah untuk membantu orang yang nggak berkecukupan, Bu, orang miskin, Ya Bu. betul, justru Ya. karena itu, karena Jadi sekolah tujuannya kami baik. sangat sedih, Bu, sangat sedih dengan kejadian ini. Ya, Ya, oke. guru-guru kami yang hanya berpenghasilan kami gaji 380.000 Baik. sampai 600 per bulan korban, Bu, dengan kondisi seperti saat ini, Bu. Iya, justru yang ingin diluruskan adalah karena sekolah tujuannya baik, jangan sampai ada perlakuan seperti ini kepada anak sehingga efeknya menjadi panjang. Mbak Retno. Benar, Bu, benar. Ya, oke. Makanya kami dari kepala sekolah, dari yayasan juga akan mengambil tindakan, dan Oke, kami juga dengan Dinas Pendidikan sudah berkoordinasi akan mengambil tindakan. Baik, tegas ya untuk tadi untuk gurunya. Nah, Mbak Retno, terakhir, jadi apa yang harus dilakukan agar ini jangan terjadi apapun masalahnya, jangan anak yang jadi korban itu?
Ya, pertama kehadiran Dinas Pendidikan sangat penting. Dinas Pendidikan seharusnya melakukan evaluasi menurut saya. Apapun tadi tujuannya kan sudah baik, tapi kan tetap harus dilakukan juga dong ya dengan cara-cara yang baik. Yang kedua adalah mari berfokus juga pada kondisi psikologi anak. Ya. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mesti digandeng nih untuk membantu pemulihan psikologi. Yang ketiga adalah menurut saya hak pendidikan anak ini di atas segalanya. Anak sebaiknya nanti pas di psikolog, di asesmen ditanya aja dia masih mau tetap di situ atau pindah. Apapun hasil asesmen itu yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Dan yang ketiga, saya mengingatkan ya pada seluruh sekolah bahwa sekarang itu sudah ada Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Oleh karena itu, berbagai kasus-kasus ini seharusnya tetap harus merujuk pada peraturan ini. Di mana tadi ya kita bukan tidak boleh memberikan sanksi pada peserta didik, boleh, tapi sanksi itu tidak boleh menyakitkan, tidak boleh merendahkan, dan tidak boleh mempermalukan anak. Baik, terima kasih Pak Ahmad, terima kasih Mbak Retno. Negara harus hadir. Yang paling boleh sudah habis waktunya. Apa singkat saja Bapak? Boleh, karena begini, tadi Pak Ibu itu menyampaikan bahwa akan mengeluarkan anaknya dari sekolah kami. Karena ada bantuan yang diberikan oleh Pak Iwan Ritonga kepada sekolah sebesar 2.800.000 itu nanti kalau memang itu akan dikembalikan kembali kepada Pak Iwan Ritonga. Baik, terima kasih. Oke, baik. Tapi ini fokusnya dalam diskusi ini, baik Pak Ahmad ditangkap yang tadi, tapi fokusnya adalah bagaimana nanti pemulihan psikologis anak dan hak pendidikan anaknya jangan sampai hilang itu ya. Dan negara harus hadir dalam hal itu. Terima kasih Mbak Retno, terima kasih juga Pak Ahmad.